pagi hari ini itu semua karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Amin. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita mau masuk dulu ke dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu yang telah Engkau berikan pada kami pada sepanjang hari ini Tuhan, sehingga kami bisa berkumpul lagi untuk sama-sama beribadah, untuk sama-sama memuji-Mu, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau berkatilah setiap kami yang mengikuti ibadah ini Tuhan, agar kuasa-Mu bisa nyata dalam setiap hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, amin, amin. Haleluya, shalom semuanya. Shalom. Mari yuk, saya undang untuk semuanya kita bangkit berdiri, kita mau angkat pujian ini bersama-sama. Kita mau meninggikan nama Dia di atas segala raja. Yes. Amin. Amin. Tuhan kita yang memerintah, Dia Raja yang kuat dan perkasa. Bumilah tumpuan kakinya, kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal, Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Kuasanya dicurahkan bagi kita. Kuasanya dicurahkan bagi kita. Yes, haleluya. Kuasa Tuhan udah dicurahkan bagi kita. Yes. Dan hidup kita sekarang penuh dengan mukjizat. Amin. Amin, amin, Seluruh dunia amin. ini ada kuasa Tuhan itu sudah terbentang. Haleluya. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Yes, haleluya. Sebelum dunia ini ada, Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup
kita semua sangat bersyukur sebab hidup kita penuh dengan mukjizatnya Tuhan. Amin. Amin. Hidup kita penuh dengan kemuliaan Tuhan. Yes. Mari kita angkat satu pujian ini. Kita siapkan hati kita. Kita duduk dengan tenang. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mengatakan pujian ini. Sedalamnya hatiku, Tuhan, Engkau pun tahu. Sedalam apapun itu permasalahan kami, Tuhan, Engkau tahu. Engkau selalu tahu, Tuhan. Mari kita angkat pujian bersama-sama. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau lagu
akan menyerah sebab Engkau selalu bersama kami. Amin. Mari sama-sama kita menyatakan dengan sayap. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku kan menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Sebab Engkau kekuatan dan perlindungan bagi kami. dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Rajaku, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Rajaku, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Rajaku. Yes, ya benar Tuhan, Engkaulah Raja kami. Engkaulah penyelamat hidup kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarkanlah telinga kami dan hati kami siap untuk mendengarkan dengan baik Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, firman yang Engkau akan sampaikan kepada kami Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita selalu memuji, menyembah Tuhan yang luar biasa, yang sangat baik, yang luar baik sekali. Selalu memberikan kita kuat, damai, dan penuh pengharapan. Tema pada pagi ini adalah lancangan Tuhan, bukan lancangan kita. Kita baca Yesaya 55 ayat 8 dan sampai 9. Sebelumnya kita masuk dalam doa dulu. Tuhan, terima kasih Engkau begitu baik, luar biasa pada hari ini. Selalu melindungi, menjaga kami. Selalu memberikan kami kuat, sehat, damai sejahtera. Selalu memberikan kami kemampuan sehingga kami bisa melakukan segala sesuatu dengan baik. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengar sabda-Mu. Berbicara supaya kami bisa mendengar dan meresponi dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jadi Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sebab lancanganku bukan lancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, dan lancanganku dari lancanganmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Arti ayat 8, Tuhan berkata, pikiran Tuhan tidak seperti pikiran kita. Jalan kita tidak seperti jalan Tuhan. Berarti ada dua jenis rancangan dan ada dua jenis jalan
berasal dari dua tingkatan pemikiran yang berbeda. Tingkatan pemikiran yang pertama dalam ayat yang ke-8 dinyatakan menunjuk kepada rancangan Tuhan yang bersumber dari pemikirannya Tuhan. Sedangkan tingkatan pemikiran kedua menunjukkan kepada rancangan manusia bersumber dari pemikiran manusia. Dan masih dalam ayat ke-8 disebutkan bahwa ada dua jenis jalan. Pertama menunjukkan jalan Tuhan, kedua menunjukkan jalan manusia. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata rancangan adalah rencana, program, desain. Sebuah rancangan lahir dari proses pemikiran yang sangat matang dari pelancangannya dengan mempertimbangkan berbagai macam atau keseluruhan aspek dengan maksud agar dirancang tersebut adalah rancangan terbaik untuk tujuannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata jalan juga mempunyai arti cara atau akal, syarat atau ikhtiar dan sebagainya. Ya, untuk melakukan atau mengejarkan atau mencari sesuatu. Jadi ada hubungan yang sangat erat antara rancangan dan jalan. Bahwa sebuah rancangan dihasilkan dari jalan pikir perancang, sebuah hasil rancangan tidak dapat dipisahkan dari jalan pikiran perancangnya, atau hasil rancangan identik dengan jalan pikiran perancangnya. Jadi ayat 8 mengatakan sebab rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Jalan Tuhan bukanlah jalan kita. Jadi ada banyak orang belum mengetahui apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga kerap kali melakukan keputusan-keputusan yang keliru, bahkan merugikan dirinya. Nah, saya kasih contoh keputusan-keputusan yang keliru. Pertama saya ambil Raja Yoas. Yoas menjadi Raja Yerusalem sehingga aman 40 tahun. Saat itu Raja Yoas selalu melakukan segala sesuatu pasti minta petunjuk Tuhan. Raja Yoas taat dan setia pada perintah Tuhan. Ketika Raja Yoas melakukan sesuatu tanpa meminta Tuhan, meminta petunjuk Tuhan, lalu pakai pikiran sendiri dan pakai jalan sendiri, akibat nyawa Yoas hilang. Nah, kita baca dulu 2 Raja-Raja pasal 11 ayat 20. Bersukarialah seluruh rakyat negeri, aman kota itu, setelah Atalia mati dibunuh dengan pedang di istana raja. Raja Yoas memerintah Yerusalem sehingga Yerusalem aman dan sentosa. Maka seluruh rakyat menjadi bahagia. Terus kita baca lagi 2 Raja-Raja 12 ayat 1 dan 2. Dalam tahun ke-7 zaman Yehu, Yoas menjadi raja dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zibiah dari Bersebah. Ayat 2, Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya selama iman Yoyada mengajar dia. Jadi saat Raja Yoas taat dan setia pada Tuhan dan melakukan segala sesuatu sesuai firman Tuhan, yaitu sesuai pikiran Tuhan dan jalan Tuhan, maka amanlah. Raja Yoas memerintah Yerusalem selama 40 tahun. Terus ayat 2 mengatakan Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan Tuhan Yesus Kristus,
ketika Raja Yoas tidak meminta petunjuk Tuhan, namun dia pakai pikiran sendiri, pakai jalannya sendiri, saat Raja Hazael dari Aram ingin maju menyerang Yerusalem, maka Raja Yoas menjadi takut, sehingga dia pakai pikiran sendiri, jalan sendiri, supaya Raja Hazael dari Aram tidak menyerang dia. Akhirnya Raja Yoas mengambil keputusan yang salah. Mari kita lihat apa yang terjadi. Kita baca lagi 2 Raja-Raja pasal 12 ayat 18 sampai 20. Tetapi Yoas, Raja Yehuda, mengambil segala persembahan kudus yang telah dikuduskan oleh para leluhurnya, yakni Yosafat, Yoram, Ahazia, Raja-Raja Yehuda, persembahan-persembahan kudusnya sendiri, juga segala emas yang terdapat dalam pembendaharaan rumah Tuhan dan istana raja. Dikirimkannya lah semua itu kepada Hazael, Raja Aram. Maka tidak jadi lagi Hazael menyerang Yerusalem. Ayat 19, selebihnya dari riwayat Yoas, segala dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Pegawai-pegawainya bangkit mengadakan persepakatan, lalu membunuh Yoas di rumah Milo, letaknya di penulunan ke Silah. Sering atau kerap kali melakukan keputusan-keputusan keliru, bahkan meludihkan dirinya. Akhirnya pegawai-pegawai yang membunuh Yoas. Pada sebelumnya seluruh pegawai-pegawai tunduk taat kepada Raja Yoas. Akhirnya nyawa Raja Yoas melayang. Saya kasih contoh yang kedua. Bila ambil keputusan yang salah. Saya contoh kedua adalah Raja Daud. Kita baca 1 Tawari pasal 20 ayat 6 dan 8. Lalu terjadi lagi pertempuran di Gad. Dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya. Tangannya dan kakinya masing-masing berjari 6. 24 seluruhnya. Juga orang ini termasuk keturunan raksasa. Ia mengolok-olok orang Israel. Maka Jonatan, anak Simea kakak Daud, menewaskannya. Orang-orang ini termasuk keturunan raksasa di Gad. Mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya. Ketika terjadi peperangan dengan orang Filistin, orang Filistin ada termasuk orang raksasa, mempunyai tangan kakinya masing-masing berjari 6, jadi 24 seluruhnya. Raja Daud tetap sanggup mengalahkan orang Filistin ini karena Raja Daud selalu minta petunjuk dan setiap perintah Tuhan. Kemudian kemenangan terjadi. Ketika Raja Daud melakukan sesuatu tanpa terlibat kuasa Tuhan, atau pakai akal sendiri, pakai jalan sendiri, pakai pikiran sendiri untuk mengambil keputusan, maka Raja Daud menyuruh Yoab untuk menghitung orang Israel dari Bersebah sampai Dan. Raja Daud ingin tahu berapa jumlahnya. Hal demikian tidak berkenan di hati Tuhan. Nah, kita baca lagi 1 Tawari pasal 21 ayat 7 sampai 14. Tetapi hal itu jahat di mata Tuhan. Sebab itu dihajarnya orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Allah, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang jauhkanlah kiranya kesalahan hambamu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Gad, penlihat Daud, pergilah katakan kepada Daud, beginilah firman Tuhan, 3 perkara ku hadapkan kepadamu, pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadanya.
Kemudian datanglah Gad kepada Daud, lalu berkatalah ia kepadanya, begini firman Tuhan, haruslah engkau memilih 3 tahun kelaparan atau 3 bulan lamanya melarikan diri dari hadapan lawanmu, sedangkan pedang musuhmu menyusul engkau, atau 3 hari pedang Tuhan, yakni penyakit sampar ada negeri ini, dan malaikat Tuhan akan mendatangkan kemusnahan di seluruh daerah orang Israel. Maka sekarang timbanglah, jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Ayat 13, lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan. Sebab sangat besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel, maka tewaslah dari orang Israel 70.000 orang. Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan, kalau kita mengambil keputusan salah, bisa merugikan diri kita atau bisa merugikan orang lain. Karena di sini katakan lancangan kita bukanlah lancangan Tuhan. Dari cara hidup kita yang salah, keputusan kita yang menyimpang dari kebenaran, menyebabkan kita mengalami hal-hal yang buruk sebenarnya tidak kita alami, seperti mati muda, sakit-sakitan, obesitas, penceraian, hamil di luar nikah, lain sebagainya. Semua ini hanya keputusan salah yang kita ambil sendiri. Memang setiap manusia mempunyai rencana dan keinginan, sehingga kita berambisi untuk mewujudkan mimpi kita tersebut. Akan tetapi ingatlah, hanya Tuhan berkuasa menentukan jalan hidup manusia. Sebab Tuhan telah melancangkan semua yang terbaik dalam hidup yang kita masing-masing. Oleh karenanya kita harus hidup dalam lancangannya. Hanya lancangan Tuhan sajalah terbaik serta sempurna. Dalam Yesaya 29 ayat 11 mengatakan, Tuhan melancangkan hari depan yang indah, penuh pengharapan. Karenanya kita harus meyakini akan rancangannya yang indah, hidup dalam rancangan Tuhan. Dalam firman Tuhan dikisahkan saat Yusuf mengalami banyak tantangan dan masalah, Yusuf tetap percaya dan setia kepada Tuhan. Namun setelah Yusuf melewati proses begitu panjang, akhirnya Tuhan menyatakan rencana indah untuk Yusuf. Yaitu Yusuf dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi saudara-saudaranya. Jadi untuk hidup dalam rancangan Tuhan, kita harus bawa rencana Tuhan selalu terbaik. Sekalipun kita kelap kali mengalami banyak proses atau persoalan, percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita bisa baca 8 ayat 28 mengatakan Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka mengasihi Dia. Sehingga setiap proses yang kita alami pasti mendatangkan kebaikan. Tetaplah kuat sehingga kita dapat melihat rencana Tuhan yang dinyatakan. Kita harus berserah pada Tuhan saja. Karena hanya Tuhan yang memimpin hidup kita, mengarahkan umatnya ke jalan yang sempurna. Biarkan Dia mengatur segalanya agar rancangan yang terbaik terjadi pada hidup kita. Bagaimanapun keadaan kita saat ini, berserah penuh kepada Tuhan. Seringkali manusia tidak dapat memahami akan jalannya Tuhan. Sebab rancangan Tuhan berbeda dengan keinginan manusia. Tetapi di balik itu, semua kita harus belajar untuk taat akan kehendak Tuhan. Agar Tuhan menyatakan rencananya yang terbaik.
Ketika kita sudah memilih untuk hidup dalam rancangan Tuhan, jangan pernah takut. Tetapi tetap setia mengikuti jalan Tuhan sampai rencana dinyatakan. Rancangan Tuhan untuk hidup kita adalah panjang umur, sehat, diberkati, menjadi berkat-berkat bagi bangsa-bangsa. Menjadi kepala bukan ekor, menjadi garam dan terang dunia. Bukankah hal-hal itu yang kita harapkan terjadi dalam hidup kita? Jika ya, saya ingin mengatakan bahwa Tuhan sudah melancangkan untuk kita jauh sebelum kita ada di dunia ini. Pertanyaannya, apakah kita mau bertindak sesuai dengan rancangan Tuhan bagi hidup kita? Bagaimana agar kita bisa mengetahui rancangan Tuhan terhadap kita? Maka kita baca lagi Yeremia 29 ayat 12. Dan apabila kamu berseru datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Jadi berdoalah, mintalah kepada Tuhan untuk menunjukkan apa menjadi rencana Tuhan bagi kita. Tuhan akan selalu mendengar kita, itu janji Tuhan. Nah, kita baca lagi Yeremia 29 ayat 13 sampai 14a. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan. Tuhan tidak pernah mau menjauhkan diri dari kita. Tuhan selalu terbuka untuk ditemui kapan saja, di mana saja. Sebab Ia adalah Allah yang penuh kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus, mengakhiri renungan firman Tuhan pagi ini, saya akan memberikan satu ilustrasi lagi tentang rancangan Tuhan, bukan rancangan manusia. Suatu hari ada seorang ibu pembuat tempe yang sedang sakit, tetapi tetap berusaha membuat tempe walaupun dalam keadaan sakit, dan akibatnya si ibu agak lambat membuat tempe tersebut. Hingga tiba jam di saat ibu ini sudah harus berangkat ke pasar untuk menjual tempe buatannya meski tempe itu belum jadi. Kemudian si ibu mulai berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku tahu mujizat-Mu sangat nyata. Karena itu ubahlah kedelai-kedelaiku ini menjadi tempe yang bisa kujual. Ketika selesai berdoa, membuka mata ibu itu, apa yang terjadi? Ternyata kedelai-kedelai itu belum menjadi tempe. Ibu ini berdoa lagi dengan doa yang sama. Tuhan, aku tahu Engkau akan mengubah kedelai-kedelaiku menjadi tempe, dan menjadi tempe di saat aku sedang berjalan ke pasar. Pada saatnya si ibu tiba di pasar. Ketika dibuka salah satu dari bungkus tempenya, ternyata tetap kedelai itu belum menjadi tempe. Dengan perasaan kecewa, si ibu mulai mengungkapkan kata-kata kecewaannya. Tuhan, kenapa tidak mengubah kedelai-kedelaiku menjadi tempe yang bisa kujual? Katanya, Engkau begitu mengasihi umatnya. Mana buktinya? Si ibu mulai tambah bingung ketika pedagang-pedagang di samping kiri kanannya seluruh dagangan telah habis terjual. Tapi ibu ini malah belum satu pun terjual. Tiba akhirnya si ibu mulai berkemas-kemas siap untuk pulang ke rumahnya. Tetapi tiba-tiba ada seorang ibu berteriak-teriak
Mencari siapa pedagang yang mempunyai tempe yang belum jadi, karena mau dikirim keluar kota. Saat itu tempe si ibu yang belum jadi habis dibolong oleh pembeli tadi. Saat itu si ibu tersungkur minta ampun sama Tuhan, karena tidak percaya akan kuasa Tuhan yang ajaib. Mungkin kita pernah berdoa sesuatu yang kita inginkan, kita harapkan, namun ternyata apa yang kita dapat tidak sesuai kita minta. Apa yang akan kita lakukan? Kecewa, marah. Tetapi hari ini belajarlah untuk selalu mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai, sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Karena itu telah mengucap syukur atas apa yang sudah kita terima saat ini. Ingatlah saudara-saudara, Tuhan punya waktu sendiri menjawab setiap doa kita. Ingatlah, Tuhan punya cara sendiri untuk membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ingatlah, Tuhan memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan doa firman sampai di sini, mari kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih lewat firman-Mu pada pagi ini, kami tahu pernyataan-Mu yang sempurna, kasih-Mu yang luar biasa. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami seorang diri. Apapun terjadi dalam hidup kami, Engkau selalu memperhatikan, Engkau selalu ada di samping kami. Sehingga ada jalan bagi kami, sehingga ada pernyataan yang sempurna terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang begitu baik. Sehingga lewat firman-Mu hari ini, kami tidak meragukan kuasa-Mu. Kami tidak meragukan pernyataan-Mu Tuhan. Karena Engkau sanggup melakukan segalanya. Terima kasih Tuhan, lewat firman Tuhan ini kami lebih setia, lebih taat, dan melakukan segala perintah-Mu dengan tulus dan jujur dalam hati kami. Terima kasih Tuhan yang baik. Haleluya Tuhan Yesus. Hamba saat ini juga tetap memohon kepadamu Bapa bertata di surga. Engkau yang paling mengerti, Engkau yang paling tahu masalah persoalan yang ada dalam dunia ini. Mungkin saat ini banyak menjerit, saat ini banyak menderita, saat ini banyak orang mengalami tekanan hidup. Ya Tuhan Allah yang baik, Kau tetap menyertai-Mu pada setiap orang-orang yang mengasihi-Mu. Engkau ulurkan tangan-Mu perkasa yang ajaib, jamah setiap anak-anak-Mu, memberikan dia kekuatan, memberikan dia hikmat, memberi dia semangat, memberi dia iman yang semakin hari semakin besar. Pegang pada janji-janji-Mu, sehingga pada hari ini mereka akan mendapatkan berkat-Mu besar dalam hidupnya. Hari ini mereka mengalami mujizat dan mujizat tentang dirinya, sehingga sakit apapun sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Segala masalah persoalan menimpa dirinya pada saat hari ini, dia beriman, dia percaya kepadamu, maka ada jalan keluar bagi dia. Berkat-Mu akan turun atas dalam hidupnya. Kau berkati rumah tangganya, Kau berkati setiap pekerjaan apa yang dilakukannya, masa depan yang penuh cemerlang, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita arahkan tangan kita atas, terima berkat dari surga. Terimalah damai sejahtera Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih Tuhan Yesus tidak pernah berkesudahan. Persekutuan dengan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin.